Halo semuanya, selamat datang di channel Ghost Education. Sekarang kita akan membahas pajak penghasilan pasal 23. Jadi langsung aja. Yang pertama itu mengenai peraturan terkait. Untuk PPh pasal 23 itu ada yang pertama UU nomor 7 tahun 1983 ya. Terus ada UU nomor 36 tahun 2008 itu perubahan keempat. Selanjutnya UU nomor 11 tahun 2020 ya mengenai UU Cipta Kerja. Selanjutnya, UU Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selanjutnya, peraturan terkaitnya Permenkyu Nomor 141 PMK 03/2015 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 ya. Jadi langsung penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 itu dibagi dua ya dalam dua tarif. Untuk tarif 15% itu dividen selain yang telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 ya berdasarkan UU 11 tahun 2020 yakni UU Cipta Kerja, dividen yang terima WP Badan ya, tidak menjadi objek pajak. Selanjutnya bunga selain yang telah dipotong PPh pasal 42 ayat 2 ini bunga ada deposito tabungan ya. Berarti selain itu dikenakan PPh pasal 23 yakni tarifnya 15%. Selanjutnya ada royalti ya. Terus ada hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 dan PPh pasal 4 ayat 2 ya. Selanjutnya itu ada tarif 2%. Untuk tarif yang kena 2% ini yang pertama sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain yang telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 ya. PPh pasal 4 ayat 2 ini berhubungan dengan tanah dan bangunan. Selanjutnya ada jasa teknik selain yang telah dipotong PPh pasal 21, ada jasa manajemen ya, jasa konsultan, jasa konstruksi dan jasa-jasa lainnya yang selain dipotong PPh pasal 21 dan PPh pasal 4 ayat 2. Mengenai objek pajak, PPh pasal 4 ayat 2 itu sudah dibahas di video objek pajak dari pajak penghasilan. Nah, nanti saya taruh linknya di deskripsi mengenai objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Di sana juga ada objek pajak PPh pasal 4 ayat 1. Nah, dapat disimpulkan PPh pasal 23 itu berisikan ya, berisikan undang-undang yang mengatur pajak penghasilan selain ya, selain yang ada di PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 21. Ya, PPh pasal 23 itu mengatur pajak penghasilan itu ya. Nah, dibagi dua kriteria, 15% dan 2%. Nah, di sini ada jenis jasa lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ya, sesuai per 141 Peraturan Menteri Keuangan 03 garis miring 2015. Ada jasa penilai, jasa pewaris, jasa akuntansi atau pembukuan, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, ya, jasa desain, jasa pengeboran, ya. Terus ada jasa penunjang di bidang penambahan migas, jasa penambangan, ada jasa penunjang di bidang penerbangan, ada jasa penambangan hutan, jasa pengelolaan limbah, jasa penyedia tenaga kerja atau outsourcing service, jasa perantara atau agen, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga. Selanjutnya itu ada jasa kustodian, ya. Ada jasa pengisian suara atau dubbing,
jasa mixing film, jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, ya, dan lain-lain. Terus ada jasa hubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Ada jasa pembuatan atau pengelolaan website, ada jasa internet termasuk sambungannya, jasa penyimpanan, terus ada jasa instalasi, pemasangan mesin, peralatan, dan sejenisnya, ada jasa perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan mesin, peralatan, dan sejenisnya. Selanjutnya ada jenis yang lain, ini ada jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara kegiatan, ya, jasa penyediaan, dan jasa-jasa lainnya. Nah, ini masuk ke, ya, ini masuk semua ke jenis jasa lain yang selain, ya, jenis jasa lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21, ya. Ada jasa pembibitan, ya, ada jasa pemeliharaan tanaman, ya, dan banyak banyak lagi nih. Terus ada jasa sertifikasi, jasa survei, jasa tester. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Nah, mengenai pemotong pajak penghasilan pasal 23, badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, ya, itu yang berhak memotong. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak nomor 50/PJ/1994, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dapat ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, ya, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Terus ada selanjutnya orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Ya, yang menyelenggarakan pembukuan. Dengan syarat hanya untuk transaksi pembayaran sewa dan terdapat penunjukan dari kantor, ya, pelayanan pajak KPP. Selanjutnya, jenis penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama itu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Ya. Selanjutnya, ada dividen yang diterima perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba ditahan, dan yang kedua, bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor. Dividen yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri, dividen ini telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif sesuai dengan pasal 17 ayat 2C. Nah, oleh karena itu tidak dipotong pada PPh pasal 23. Jadi sudah tidak dikenakan pajak penghasilan, ya, pada PPh pasal 23. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya juga tidak menjadi objek pajak, ya, non objek pajak PPh pasal 23. Selanjutnya bagian laba yang diterima anggota dari perusahaan firma yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, bagian laba persekutuan, perkumpulan,
firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Nah, ini bagian laba ya diterima anggotanya itu kenapa tidak dikenai PPh pasal 23? Karena yang dikenakan pajak itu adalah di saat badan itu menerima keuntungan. Ya, misalkan suatu badan ya, badan itu memperoleh laba 100 juta rupiah. 100 juta rupiah inilah yang akan dikenakan pajak. Nah, setelah dikenakan pajak ya, laba ini dikenakan pajak, jika ada distribusi bagian laba yang distribusikan ke anggotanya, yakni perusahaan firma ini, maka distribusinya ke Tuan A, ya, ke Tuan A maupun Tuan B itu tidak akan dikenakan pajak karena pajaknya hanya dikenai di saat badan tersebut menerima laba. Di saat distribusi ke anggotanya, ya, itu tidak akan dikenai pajak PPh pasal 23 seperti itu. Jadi itu non objek pajak. Selanjutnya DPP atau dasar pengenaan pajak PPh pasal 23. Untuk DPP PPh pasal 23 itu adalah jumlah brutonya. Penghasilan bruto adalah jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya, ya. Tapi tidak termasuk yang pertama pembayaran gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh penyedia jasa tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Ini tidak termasuk. Terus ada pembayaran atas pengadaan pembelian barang atau material ya. Yang ketiga itu pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga. Ya, ini tidak dikenakan sebagai DPP. Selanjutnya terakhir pembayaran penggantian biaya, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyatanya telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Ketentuan di atas tidak berlaku untuk jasa catering, ya. Khusus untuk jasa catering, jumlah bruto total semua termasuk upah, ya. Itu semuanya dihitung termasuk upah, komisi kepada pegawai, pembelian bahan dan lain-lain. Itu jadinya catering itu masuk DPP-nya ya. Sini ada contoh dari perhitungan pemotongan pajak penghasilan ya, PPh pasal 23 dan penentuan jumlah brutonya sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan. PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan. Ya, untuk keamanan, PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Secure. Ya, pegawai PT Aman Secure dalam kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Secure dengan rincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar 40 juta rupiah. Dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar 4 juta rupiah. Ya. Jadi imbalan itu sebesar 4 juta rupiah. Nah, bagaimana pemotongan PPh pasal 23-nya? Yang pertama itu, ya, atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Sejahtera kepada PT Aman Secure untuk jasa penyediaan satpam dipotong PPh pasal 23 oleh PT Maju Sejahtera setiap pembayaran per bulannya sebesar 2%
ya, 2%. 2% ini dapat dari sini ya, tarifnya kena di sini bagian yang ini kalikan 2% dikali 4 juta, yakni imbalan jasanya ya. Maka PPh pasal 23-nya itu sebesar 80.000. Nah, mungkin kalian bingung, kenapa bukan yang 40 juta ya? Kenapa bukan yang 40 juta? Karena PPh pasal 23 itu membahas mengenai pajak penghasilan yang dihitung selain PPh pasal 21. Nah, gaji ini termasuk PPh pasal 21. Dan PPh pasal 23 itu mengatur objek pajak selain PPh pasal 21 dan PPh pasal 4 ayat 2 final. Seperti itu. Tapi dalam hal tidak ada bukti pendukung ya, seperti daftar pembayaran gaji dan kontrak kerja atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar 44 juta ya, jika itu tidak ada bukti pendukung. Sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Sejahtera atas pembayaran kepada PT Aman Sekuriur adalah sebesar 2% dikali 44 juta. Maka PPh pasal 23 terutang itu sebesar Rp880.000. Seperti itu. Nah, di sini ada ilustrasinya ya. PT Aman Secure sebagai penyedia jasa ya, penyedia ya, sebagai penyedia jasa. Sorry ini karena pakai mouse ya. Nah, penyedia jasa itu menagih gaji sebesar 40 juta dan imbalan ya. Karena perjanjiannya seperti itu, maka imbalannya sebesar 4 juta rupiah. Didapatlah sebesar 44 juta. Nah, PT Maju Sejahtera itu di saat membayar jasa ya, PT Maju Sejahtera ini yang pembayar. Oke. Nah, pembayar ini PT Maju Sejahtera itu wajib melakukan langsung pemotongan atas PPh pasal 23. Nah, di dalam PPh pasal 23 ini ya, gaji itu tidak termasuk. Karena apa? Gaji ini sudah dibahas, ya, sudah dipotong pada pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 23 itu membahas mengenai pajak penghasilan selain gaji ini. Maka apa yang belum dipotong? Yakni imbalan. Maka didapatlah ya 2% sesuai tarif yang sudah kita bahas tadi dikalikan dengan objek pajak PPh pasal 23 yakni imbalannya atau fee sebesar 4 juta rupiah. Dapatlah sebesar 80.000 rupiah. Nah, itu baru kita bayarkan ya, kita bayarkan ke PT Aman Secure seperti itu. Tapi jika seandainya tidak ada bukti pendukung yang terjadi ya, saat transaksi itu tidak ada bukti pendukung nih, maka yang dikenakan PPh pasal 23 itu DPP-nya yakni 44 juta rupiah ini. Itu seandainya kalau tidak ada bukti pendukung. Ya. Tapi jika ada bukti pendukung yang dikenakan PPh pasal 23, objek pajak PPh pasal 23 itu hanya fee atau imbalan ini. Lanjut. Ini ada contoh lain ya. PT Jumbo pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan sebagai pihak kedua
untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT perusahaan media sebagai pihak ketiga. Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp255 juta. Rincian tagihan perseroan terbatas iklan promo kepada PT Jumbo terdiri dari yang pertama, jasa pembuatan materi iklan sebesar Rp100 juta ya. Yang kedua itu fee agen sebesar Rp5 juta. Dan yang terakhir adalah biaya pemasangan iklan sebesar Rp150 juta. Atas biaya pemasangan iklan tersebut, perusahaan media, ya, PT perusahaan media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar 150 juta yang kemudian akan dilakukan penggantian oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo. Maka pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi ya, yang ada di atas itu sebagai berikut. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT Iklan Promo atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada PT perusahaan media. Yakni 2% dikalikan DPP-nya sebesar Rp150 juta ya. Rp150 juta didapat 3 juta ya. Itu PPh pasal 23-nya. Yang kedua, pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan PT Jumbo atas pembayaran jasa pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada PT Iklan Promo. Ya, 2% dikali DPP sebesar Rp100 juta ya. Dapat 2 juta. Dan untuk jasa keagenan itu 2% dikali fee-nya. Fee agen sebesar 5 juta, maka didapat 100.000. Nah, selanjutnya yang ketiga, dalam hal tidak ada faktur ya yang dibuat atau tagihan atau bukti pembayaran dari PT Iklan Promo kepada PT perusahaan media atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo adalah sebesar 255 juta, yakni total dari semuanya itu ya, menjadi DPP-nya. Sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jumbo atas pembayaran kepada PT Iklan Promo 2% dikalikan keseluruhan transaksi ya menjadi DPP atau dasar pengenaan pajaknya, maka didapat sebesar 5.100.000. Itu yang harus memotong adalah PT Jumbo. Ya, PT Jumbo atau pihak pertama atas pembayaran kepada PT Iklan Promo. Seperti itu. Ya, yang memotong itu pihak perusahaan PT Jumbo. Nah, di sini ada ilustrasi jawabannya ya. PT Jumbo sebagai pihak pertama yaitu membayar fee agen, jasa pembuatan materi iklan, dan biaya pemasangan iklan sebesar Rp255 juta. Karena PT Jumbo membayar fee ya, membayar DPP ya, jasa ini ke PT Iklan Promo, maka PT Jumbo wajib untuk melakukan pemotongan atas PPh pasal 23-nya. Ya. Yang pertama itu ada fee agen, ya, yang dikali 2% dikali 5 juta, ya, ini fee agen. Terus ada jasa pembuatan materi iklannya, besar Rp100 juta. Maka PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Jumbo, ya, karena dia membayar ke PT Iklan Promo, total PPh yang dipotong itu sebesar Rp2.100.000. Nah, bagaimana dengan biaya pemasangan iklan? Untuk biaya pemasangan iklan, itu dipotong ya, oleh PT Iklan Promo. Karena PT Iklan Promo itu membayarkan ke PT perusahaan media. Ya. PT Iklan Promo itu membayar ke PT perusahaan media. Maka sebagai pembayar ya, PT Iklan Promo itu wajib memotong ya,
biaya pemasangannya sebelum diserahkan ke PT perusahaan media. Tarifnya sama 2%, DPP-nya sebesar 150 juta rupiah. Maka didapat PPh pasal 23-nya sebesar 3 juta rupiah. Ya, itu adalah PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Iklan Promo, ya. Nah, setelah dipotong, barulah PT perusahaan media itu mendapatkan pendapatannya. Seperti itu. Ya, mendapatkan pendapatan yang telah dipotong pajak. Jadi itu akan menjadi fasilitas kredit pajaknya PT perusahaan media karena PPh-nya sudah dipotong oleh pihak yang menyewa jasanya, yakni PT Iklan Promo. Begitupun pula PT Iklan Promo itu mendapatkan fasilitas kredit pajak karena PPh-nya sudah dipotong juga oleh PT Jumbo. Ya. Yakni sebesar 100.000 untuk fee agennya dan 2 juta sebagai jasa pembuatan materi iklannya. Jadi PT Iklan Promo itu tidak perlu membayar lagi pajak mengenai penghasilan fee agen dan jasa pembuatan materi iklan. Ya, begitupun PT perusahaan media itu tidak perlu lagi membayar pajak mengenai biaya pemasangannya. Nah, jadi berapa yang diterima PT perusahaan media? PT perusahaan media itu hanya menerima 147 juta. Karena 3 jutanya itu untuk membayar pajak PT perusahaan media. Dan pajak ini telah dipotong langsung oleh PT Iklan Promo. PT Iklan Promo itu wajib menyetorkan, ya, pada pajak penghasilan massa tiap bulannya. Ya. Nah, mengenai tanggal, ya, tanggal pembayaran dan penyetoran, ya, lapor sudah dibahas di ketentuan umum perpajakan. Mungkin sekian mengenai pajak penghasilan PPh pasal 23. Ya. Tarifnya ada 2% dan 15%. Dan ingat, di dalam PPh pasal 23 ini harus ada bukti transaksi supaya DPP-nya itu, ya, DPP yang dikenakan itu tepat. Di hal ini, ya, dikenakan tepat. Dan yang ini, jika tidak ada bukti, maka DPP-nya itu akan menjadi lebih besar. Ya. Sekian, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.